Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena hingga saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, umur yang panjang serta rezeki yang barokah. Tak lupa kita haturkan salam serta salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Aliyah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, Prodi S1 Akuntansi. Kali ini saya akan membahas materi mengenai konsepsi manusia dalam kajian Islam. Seperti yang kita ketahui, di dalam Al-Quran terdapat banyak istilah yang merujuk kepada konsep manusia, seperti Bani Adam, Anas, Al-Insan, Basyarun, dan juga Abdul. Secara historis terdapat istilah Bani Adam yang artinya manusia pertama yang tinggal di muka bumi. Tentu saja kita mengetahui bahwa manusia tersebut adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah SWT dari tanah liat yang telah bercampur dengan air dengan persentase 70% dan cairan 30%. Yang kedua, yaitu secara biologis ada basyarun. Artinya, manusia tidak bisa hidup sendirian. Manusia berdasarnya harus berkembang biak dan menghasilkan keturunan. Adanya keturunan ini akan memperbanyak jumlah manusia yang tinggal di muka bumi. Untuk bisa menghasilkan keturunan yang soleh dan soleha, maka lawan jenis harus saling tertarik dan menikah sesuai dengan syariat dan ajaran Islam. Yang ketiga, terdapat istilah Anas, yaitu secara sosial, di mana Anas ini berarti bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Mereka memerlukan bantuan dari orang lain untuk bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Manusia yang berkembang biak kemudian menghasilkan berbagai keturunan, kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia lainnya, di mana mereka memiliki perbedaan fisik, latar belakang budaya, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Perbedaan ini diciptakan oleh Allah SWT agar setiap manusia sama-sama saling mengenal, menghargai, melindungi, agar terhindar dari perpecahan. Hal ini dijelaskan juga di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Selain itu, ada istilah Al-Insan dari segi intelektual. Hal ini menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Karena manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan akal, hati, dan juga perasaan yang paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Bahkan pada saat Nabi Adam alaihissalam diciptakan, syaitan dan iblis pun iri kepada mereka. Mereka tidak mau menyembah dan menghormati Nabi Adam alaihissalam. Hal ini berbeda dengan malaikat yang dengan senang hati menerima keberadaan Nabi Adam alaihissalam. Lalu intelektual yang dimiliki oleh manusia ini hendaknya dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk bisa memperoleh kehidupan yang layak ke depannya, dan juga untuk membantu orang lain yang mengalami kesusahan. Walaupun kita sebagai manusia adalah makhluk paling sempurna, kita tidak bisa berbangga diri, tidak bisa sombong. Kita harus tetap rendah hati. Bahkan Allah SWT menyamakan manusia yang berbuat buruk sama dengan binatang. Oleh karena itu, dalam bertindak, berkata, dan bersikap haruslah sesuai dengan kodrat manusia yang sebenarnya itu seperti apa. Yang terakhir, ada istilah secara agama, yaitu Abdul atau Abdullah, yang artinya adalah hamba Allah. Sebagai seorang hamba, patutlah kita untuk selalu beribadah kepada Allah SWT dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Segala kegiatan yang kita lakukan hendaknya dimulai dengan doa agar kita diberikan keberhasilan dan kesuksesan. Kita harus meniatkan dan menyandarkan apa yang ingin kita capai hanya kepada Allah SWT di luar dari usaha yang telah kita lakukan.
telah kita ketahui bersama mengenai beberapa istilah yang berujuk pada konsepsi manusia, yaitu ada Bani Adam, Anas, Al-Insan, Basyarun, dan juga Abdul. Sesungguhnya Allah SWT menciptakan manusia untuk saling mengenal, menyayangi, dan juga melindungi. Allah tidak menyukai adanya pertengkaran dan permusuhan di antara manusia. Manusia adalah makhluk yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada orang yang dia sakiti. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan yang kita miliki dengan beribadah kepada Allah SWT dengan melaksanakan puasa sunnah, puasa wajib, sholat sunnah, zakat, bersedekah, agar kita bisa semakin dekat dengan Allah SWT. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan saya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.